Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai ya, Pak? Ya, langsung dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4, Statistik Kanun Parametrik, akan mempresentasikan hasil dari makalah dan PPT yang sudah kami buat dengan pembahasan yaitu tes Kolmogorov-Smirnov dan tes Wolfowitz. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada saya sendiri, Uni Rahayu, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya ada Mbak Nurul Maunas sebagai pemateri yang pertama. Yang ketiga ada Mbak Siti Nur Hasanah sebagai pemateri yang kedua, dan yang keempat ada Mbak Nur Rahmawati sebagai pemateri yang keempat. Baik, langsung saja. Sebelumnya Mbak Siti Nur Hasanah bisa di-share screen, Mbak. Oke, ya silakan. Sebentar, Pak. Ini kayaknya share screen-nya belum bisa, Pak. Ya, silakan. Mana ini?
Baik, sembari menunggu PPT-nya di share screen, kepada Mbak Nurul, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang pertama, dan teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu di makalah yang sudah kami share di grup. Kepada Mbak Nurul, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Uni. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai tes Kolmogorov-Smirnov yang mencakup datanya seperti apa, kemudian hipotesisnya, rumus, kriteria pengujian, contoh soal, dan latihan soal. Tes Kolmogorov-Smirnov merupakan tes yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen jika datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Hipotesis tes ini ada dua. Yang pertama H0 merupakan data mengikuti distribusi tertentu. Kemudian H1 itu data tidak mengikuti distribusi tertentu. Rumusnya yaitu menggunakan D, yaitu nilai maksimum dari selisih antara proporsi kumulatif sampel pertama dengan proporsi kumulatif sampel kedua. Kemudian prosedur analisisnya yang pertama, buatlah interval kelas yang sama untuk kedua distribusi. Selanjutnya, hitunglah frekuensi untuk tiap interval kelas pada tiap kelompok sampel. Yang kedua, tentukan selisih antara kedua distribusi kumulatif sesuai dengan titik-titik interval kelas yang ada. Yang ketiga, tentukan selisih terbesar atau deviasi terbesar. Selanjutnya, identifikasi selisih terbesar itu sebagai D. Dan pembilang dalam selisih terbesar itu sebagai KD. Kemudian yang terakhir yaitu bandingkan nilai KD hitung dengan KD pada tabel. Untuk sampel besar yang lebih dari 40, pengujian signifikansinya dapat menggunakan berbagai rumus yang didasarkan pada tingkat kesalahan yang ditetapkan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, itu untuk level signifikansinya ada 0,1, 0,05, berikut dengan rumus KD-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Nurul Maunah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Mbak Siti Nur Hasanah. Kepadanya dipersilakan. Untuk tes Kolmogorov-Smirnov, yang kriteria pengujian yaitu yang A, H0 diterima jika data hitung kurang besar dari data tabel. Yang B itu H0 ditolak jika data hitung lebih besar dari data tabel. Untuk kesimpulannya yaitu A, jika diterima maka data mengikuti distribusi tertentu, dan B, jika ditolak maka data tidak mengikuti distribusi tertentu. Contohnya yaitu dilakukan penelitian untuk membandingkan produktivitas operator mesin CNC computer numerical control lulusan SMK amatan dilakukan pada sampel yang dipilih secara random untuk lulusan A 10 orang dan juga untuk lulusan SMU 10 orang. Produktivitas
Dia diukur dari tingkat kesalahan kerja selama 4 bulan. Ya. Penyelesaiannya yaitu H0 tidak ada perbedaan produktivitas kerja. H1 ada perbedaan produktivitas kerja. Bisa dilihat ya di tabelnya. Kesimpulan ini yaitu berarti kelompok S10X hasilnya itu datanya 6/10 dan 6. Yaitu tabel harga Mogok minus 2 sampel atau terkecil yaitu berikut. Tadi hitung sama dengan 6 dan tabel sama dengan 6. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh KD hitung dengan KD tabel. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja lulusan SMK dengan SMU. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Siti Nur Hasanah. Untuk selanjutnya yaitu tes Wolfowitz akan dijelaskan oleh saya. Untuk tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk orisinal dan disusun dalam bentuk run. Oleh karena itu, sebelum data 2 sampel oleh karena itu, sebelum data 2 sampel N plus M dianalisis, maka perlu disusun terlebih dahulu ke dalam bentuk ranking, kemudian dalam bentuk run. Untuk tes Wolfowitz ini ada sampel kecil dan sampel besar. Untuk sampel kecilnya sendiri itu N dan M kurang dari sama dengan 20. Hipotesisnya HO, 2 populasi independen berasal dari populasi yang sama. H1, 2 populasi independen berasal dari populasi yang berbeda. Untuk tingkat signifikansinya, alfa sama dengan 0,05 atau disesuaikan dengan soalnya. Nah, untuk daerah penolakannya, HO ditolak jika run hitung kurang dari sama dengan run tabel. Nah, untuk sampel besar sendiri itu N, M lebih dari 20. Hipotesisnya HO, 2 populasi independen berasal dari populasi yang sama. H1, 2 populasi independen berasal dari populasi yang berbeda. Untuk tingkat signifikansinya, alfa sama dengan 0,05 atau sesuaikan dengan soal. Daerah penolakannya, tolak HO jika P hitung kurang dari sama dengan alfa. Untuk uji observasi sampel kecil, yang pertama, urutkan gabungan kedua populasi dari yang terkecil. Yang kedua, hitung jumlah run. Yang ketiga, bandingkan dengan run pada tabel F1 dengan N dan M sesuai soal. Untuk sampel besar, uji observasinya yang pertama, urutkan gabungan kedua populasi dari yang terkecil. Yang kedua, hitung jumlah run. Yang ketiga, tabel F1 tidak digunakan.
gunakan pendekatan normal. Di situ terdapat rumus Mean, rumus standar deviasi. Lalu karena sampel berasal dari populasi yang tidak kontinu, maka digunakan koreksi kontinuitas. Di situ rumusnya Z sama dengan R negatif dalam kurung 2 NM per N plus M plus 1 min 0,5 per akar dari 2 NM dalam kurung 2 NM min M per N plus M kuadrat dikali N plus M min 1. Lalu bandingkan nilai Z observasi dengan nilai Z stabil yang sesuai dengan tingkat signifikansinya. Selanjutnya di sini keputusan dari sampel kecil itu HO ditolak jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel. Lalu H0 diterima jika R hitung lebih dari R tabel. Sama juga dengan sampel yang besar, HO ditolak jika P hitung kurang dari sama dengan alfa, HO diterima jika P hitung lebih dari alfa. Baik, untuk kesimpulannya, sampel kecil jika hipotesis 0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari M dan N berasal dari populasi yang identik. Oleh sebab itu, A dan B akan tercampur secara merata dan N total dari RAN juga akan menjadi besar. Sebaliknya, jika H0 berhasil ditolak, maka nilai total dari RAN akan menjadi kecil dan mengindikasikan bahwa sampel berasal dari populasi yang berbeda. Baik, terima kasih. Itu materi dari saya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Mana Mbak Nur Rahmawati? Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, slide-nya tolong bisa di next. Selanjutnya itu contoh dari tes Watt-Wolfowitz. Bentar, Pak, ini sinyalnya. Untuk contohnya, ya, di situ ada contoh, bisa dibaca ya. Seorang dokter ingin membandingkan dua metode yang berbeda dalam menyembuhkan ketergantungan narkoba pada pasiennya. Kalau pasiennya dibagi menjadi dua, yang ingin dibandingkan adalah nilai yang diperoleh 9 pasien dengan metode A dan nilai yang diperoleh 21 pasien yang menggunakan metode B. Ujilah apakah ada perbedaan nilai yang menggunakan metode A dan dengan metode B dengan hasil nilai sebagai berikut dengan alfa 5%. Untuk langkah pertama, ini kan ada tabelnya ya. Untuk langkah pertama, kita tuh harus mengurutkan nilai dari data di atas dulu untuk memperoleh rannya. Dari nilai yang terkecil ke nilai yang paling besar. Bisa dilihat ya di mengurutkan nilai dan menghitungkan tabel di itu. Kan dari nilai 69. Nah itu dari nilai tersebut kita lihat nilai 69 itu berada di metode A atau metode B. Dan ada di metode B. Seterusnya sampai untuk nilai yang terakhir. Nah cara menghitungkannya itu B itu dihitung 1. Untuk jadi peralihan antara B ke A itu dihitungnya 1. Jadi
A itu 1, 2, dan seterusnya sampai ada berarti 12 run. Terus ini ada hipotesisnya. Untuk H0 tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B pada 2 kelompok pasien tersebut. H1-nya ada perbedaan antara metode A dan metode B pada 2 kelompok pasien tersebut. Setelah kita menemukan jumlah R-nya, tinggal menghitung nilai Z hitungnya dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan di Mbak Uni ya. Z sama dengan R min 2NM per N plus M plus 1 dikurangi 0,5 dibagi akar dari 2NM kali 2NM N min M per N plus M kuadrat dikali N plus M min 1. N di sini berarti kan untuk jumlah dari metode yang A dan M itu jumlah dari metode yang B. Tinggal itu ya, caranya dihitung di masing-masing dihitung, terus ketemunya yaitu nilai Z hitungnya min 0,93542. Karena Z hitungnya itu lebih kecil dari Z tabel, maka kesimpulannya HO diterima atau tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B pada 2 kelompok tersebut. Mungkin seperti itu contohnya. Terima kasih, bisa kembali ke Mbak Uni. Terima kasih Mbak Nurahmawati. Untuk selanjutnya, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau mengkritisi dari PPT yang sudah kami buat. Mungkin ada kekurangan dari materi kami atau bagaimana, silakan. Atau mungkin dari teman-teman ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ya, gimana? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak saya akan bahas sedikit ya. Ini sebelum, kalau ada yang bertanya nanti sambil bertanya boleh. Coba tampilkan yang contoh soal yang Kolmogorov-Smirnov dulu, Mbak. Itu atas diklik dulu enable editingnya biar sekalian. Biar nggak ganggu. Oke, ya wis. Oke, ini soal dari tes Kolmogorov-Smirnov. Ya, ada di sini ada seorang peneliti ya, untuk dia itu membandingkan produktivitas operator ya. Jadi ada mesin yang namanya CNC, Computer Numerical Control, itu dioperasikan oleh lulusan SMK dan lulusan SMA. Nah, produktivitasnya bagaimana? Apakah lebih bagus lulusan SMK atau lulusan SMA dalam mengoperasikan alat ini? Nah, gitu kan kasusnya kan hanya sederhana seperti itu. Ya, ada dua sampel di sini, ada sampel SMK sama sampel lulusan SMA. Mana yang lebih baik dalam mengoperasikan alat ini? Oke, next. Datanya seperti ini ya. Produktivitas kerjanya datanya ordinal. Oke, next. Coba selanjutnya. Betul nih. Cara menyusun H0-nya ini diperhatikan Anda. H0-nya tidak ada perbedaan produktivitas kerja antara lulusan, ditambah ya, antara lulusan SMA dan SMK. Karena di sini menunjukkan dua sampel ya, lulusan SMA dan lulusan
SMK. Yang H1 apa? Ada perbedaan produktivitas kerja antara lulusan S1, SMA dan SMK. Oke, dengan alfanya tadi 0,05 ya, 5%, Anda baca saja. N1 dan N2. Nah, sekarang ternyata dari data yang tadi di awal itu ya, kemudian disusun dalam bentuk tabel. Nah, ini rentangnya 2, ya, rentangnya 2. Kenapa 2, Mbak? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kelompok yang presentasi kelompok 4. Kenapa rentangnya 2? Ya Pak, ini menjawab. Boleh? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu kan pertama kita menentukan jangkauannya terlebih dahulu. Kemudian menentukan banyak kelas, setelah itu menentukan rentang atau intervalnya. Jangkauannya berapa nih jangkauannya? Jangkauannya berarti 8 dikurangi 1 itu 7. 7, ya betul sekali. Jangkauannya 7. Kemudian N-nya berapa? N-nya 10 ya? N-nya 10. N-nya 10. Oke, N-nya 10 berarti dengan rumus apa? Sturges ya. Yang 3,3 kali log 3,3 kali log N ya. 3,3 kali lognya 10. Log 10 itu kan berapa? 1. Log 10 berapa? Log 10 kan 1 ya, karena kalau log itu nggak ada basisnya berarti dia basisnya 10 log 10 ya 1 gitu ya. Oke, kemudian berarti apa itu? Yang rumus Sturges 3,3 kali log N itu apa tuh? Rumus mencari banyak log kelas, N. Pak. Banyak kelas. Ya, 1 ditambah, ada satunya ya. 1 ditambah 3,3 Anda cari sendiri, 1 ditambah 3,3 kali log N, berarti nilainya 4,3, berarti banyak kelasnya 4, betul. Kalau banyaknya kelas 4, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Betul sekali, ini menyusun tabelnya seperti ini. Nah, berarti 7 dibagi 4, berapa? 7 dibagi 4 itu kan 1,75, Pak. 1,75, berarti dibulatin ke atas ya, 1 sampai 2, 3 sampai 4, pas. Oke, kayak gini, makanya jadi bentuknya tabel frekuensi kumulatifnya seperti ini. Oke, next selanjutnya, slide selanjutnya. Tadi dicatat ya, yang tidak presentasi pakai rumus Sturges, 1 ditambah 3,3 log N. Oke, ini kemudian setiap interval dikurangkan ya. 7 kurangi 1 berapa? 6. 1 kurangi 3, tapi selisih aja. Berarti kalau 1 kurangi 3 ya 3 kurangi 1 aja. Kemudian 3 di kelas 5 sampai 6 itu 3 kurangi 2 ya. 2 kurangi 3 kan jadi minus ya, 3 kurangi 2. Kelas 7 sampai 8 itu 3 kurangi 0, berarti 1. Nggak usah per 10-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ini sebenarnya. Per 10-nya nggak usah ditulis. Biarkan seperti ini saja. 6 per 10, jadi D-nya itu 6 ya. Nilai D hitung kita 6 ya. Itu memang menggunakan lambang KD gitu. D saja sebenarnya nggak apa-apa. D hitung kita 6, karena kita pilih yang paling besar. Ya, oke. Nah, sekarang D tabel. D tabelnya berapa? Di jawaban Anda. Next. D tabelnya itu 6. Nah, dari mana? Coba ditunjukkan coba. Gimana cara menunjukkan bahwa D tabelnya itu 6? Oh, ini ya, tabelnya ada di sini ya. Yang kiri ya, itu ya, yang kiri ini ya. Iya, itu yang kiri, Pak. Ya, kalau di bukunya Sugiono di bagian belakang ya. Coba ditampilkan bukunya Sugiono, sudah di-download belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Coba ditampilkan. Tabel D. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya tampilkan.
Don. Coba di stop share screen dulu, saya tampilkan. Nah, ini tabel D ya. Ini tabel D. Kalau Anda lihat, ini tabel D Kolmogorov-Smirnov. Oke, N-nya itu berapa nih? Tutel ya, tutel itu dua sisi. Karena kita hanya mengetahui ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Kita tidak mencari teman yang lebih baik. Ini N-nya 10 ya. Berarti 7. Tuh. Ya. Kenapa itu pada alfanya itu 0,05 bukan yang 0,01? Iya, ini kan. Yang ini kan. Yang ini kan. Iya, yang satu arah, Pak. Kok yang satu arah, yang dua arah dong? Karena Anda hipotesisnya ini, hipotesisnya seperti ini, ya. Ada perbedaan sama tidak ada perbedaan. Kalau hipotesis satu arah itu SMU lebih baik atau SMK lebih baik itu, ya. Jadi kalau cuma ada perbedaan sama tidak ada perbedaan, itu hipotesisnya adalah dua arah. Jadi Anda gunakan yang ini, apa namanya, yang dua arah, yang tutel, ya, tutel dan alfanya 0,05, berarti 7. Karena dia kurang dari 7 ya, 6 ya, 6 kan kurang dari 7 ya. Sama nggak? Kalau kriterianya apa? Kriterianya itu kalau kurang dari diterima H0 ya tetap sama. Tetap sama ya. Tetap yang diterima H0. Ya, jadi yang diterima H0 berarti antara lulusan SMA dan lulusan SMK tidak ada perbedaan dalam mengoperasikan alat tadi. Kesimpulannya tidak berbeda, tapi ini diganti ya. Ini yang ini diganti 7 ya, 7. Karena tadi kita lihat ternyata di tabel 7 ya. Ya, oke, ini 7 nih. Oke. Ya, 7 ya. Di alfa 0,05 ternyata nilainya adalah 7. Jadi ini bukan sama dengan tapi lebih dari. Kurang dari KD hitung kurang dari KD tabel, maka H0 di 5. Itu. Oke, sampai Kolmogorov-Smirnov ini ada pertanyaan dulu mungkin yang tidak presentasi. Jadi produktivitas dalam menggunakan alat tadi apa MENC itu CNC apa itu tadi sama antara lulusan SMK dan lulusan SMA. Ada yang mau tanyakan mungkin? Layar saya terlihat nggak tadi? Terlihat nggak? Halo? Terlihat, Pak. Ya, jadi tadi ini diganti tabelnya itu 7 karena sesuai dengan tabelnya ini yang tutel ini 7 0,05 ya. Jadi yang ini kita ganti dengan 7 karena KD hitungnya masih kurang dari KD tabel. Coba kita lihat apa namanya kriterianya KD hitung itu kurang dari KD tabel, berarti kan H0 yang diterima. Oh, berarti masih tetap tidak ada perbedaan, kesimpulannya masih tetap benar. Gitu ya, jadi tidak ada perbedaan, cuma hanya salah di sini saja, karena di tabelnya ada salah. Ada yang mau tanyakan mungkin? Terima kasih atas koreksiannya. Ya, ada yang ditanyakan mungkin dari yang lain yang nggak presentasi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, saya ke contoh soal yang Wolfowitz. Okay. Saya mau tanya ini perhitungannya kok muncul Z? Itu gimana? Coba penjelasannya. Ini kan rumusnya cuma ada ini, rumusnya, oh ini yang sampel besar ya, ini yang sampel besar ya. Oke, yang sampel besar menggunakan rumus yang ini, yang sampel kecil menggunakan rumus ini, ya. N dan M-nya dijumlah maksudnya ya. Nah, oke, jadi kalau soal yang sampel kecil, dia cukup membandingkan nilai RAN, seperti RAN tes kemarin. RAN tabel berapa dengan RAN kita berapa ya. Tetapi kalau
sampel besar, setelah di run masuk ke rumus Z, ya, soalnya hampir sama gitu. Nanti dibandingkan, ya, apa nih yang dibandingkan nih? Bandingkan nilai Z observasi dengan nilai Z tabel, Z stabil yang sesuai dengan tingkat signifikansinya. Ya. Oke, kita coba lihat di ini ada P, ini kok menggunakan P ya? P hitung kurang dari. Oke, kita lihat dulu. Seorang dokter ingin membandingkan dua metode yang berbeda dalam menyembuhkan ketergantungan. Kalau bedanya dengan apa tadi? Yang pertama itu rumus apa tadi? Yang pertama rumus apa tadi? Kolmogorov-Smirnov apa? Kolmogorov-Smirnov itu hanya bisa digunakan untuk penelitian yang sampelnya gimana tadi? Jumlah sampelnya sama ya? Ya enggak? Jadi di Kolmogorov-Smirnov ini harus sampelnya sama-sama jumlahnya 10. Kalau nggak beda 10, maka dia akan bingung untuk mencari D-tabelnya ya. D-tabelnya akan tidak bisa mencari D-tabelnya karena harus sama antara N1 dan N2 ya. Nah, kalau tes Wolfowitz ini dia boleh menggunakan jumlah sampel yang berbeda. Contoh di sini ada seorang dokter membandingkan metode yang berbeda untuk kesembuhan pasien ya. Oke. Ini ada metode A sama metode B. Ini kesembuhannya ini mungkin nilai hasil kesembuhannya berapa persen misalkan gitu ya. Dari ketergantungan narkoba. Oke. Kita lihat. Ini datanya seperti ini ya. Seperti biasa ini diurutkan, semua datanya digabung ya. Kemudian diurutkan seperti ini. Kemudian dihitung run-nya ya. Gimana nih? Halo? Kok set hitung kurang dari set tabel? Oke. Anda sudah baca bukunya belum? Ada nggak di situ? Mana nih? Halo kelompok yang presentasi, gimana nih dapat set tabelnya? Kok dapatnya 1,96? Gimana nih?
Nah, kita lihat di sini bukunya Sugiono ya. Ini kan restoran Wolfis ya. Kelompok as N sama dengan 4 ya. Kelompok B N sama dengan 5. Oke, ini yang kelompok kecil ya, kelompok besarnya mana? Kita lihat, ini ada soal tentang pegawai ya. Pegawainya ini mungkin ada golongan 3 sama golongan 4 keterlambatan kantor ya. Ya, kemudian ini 4, 5 diurutkan seperti biasa ya. Kemudian 4 itu kan B ya. B, A, dan seterusnya. 5 kan A. 5 di A, 6 itu B lagi, 7 itu B, gitu, dan seterusnya. 12A. Kemudian ada rannya 10 ya, masuk ke rumus yang ini ya, seperti tadi yang kelompok yang tadi benar. Rumusnya masuk ke rumus ini. Nah, kan ketemu nilai Z-nya 0,16 kalau di soal ini ya. Maka harganya adalah 0,4636. Diterapkan kesalahan. Nah, gini. Tadi kan kelompok yang ini berapa nih? Z-nya itu minus 0,93542 ya. Oke, gitu ya. 0,93542. Ini 0,16 dibandingkan ketemu 0,4364 ya. Oke. Kita lihat Z tabelnya. Nah, nih. 0, tadi berapa? 1,6 ya, 0,16 ya, 0,16 ya, 0,4364 nih, 0,4364. Nah, berarti kalau kelompok ini minus 0,93 ya, dia nilainya minus ya. Ternyata dia nilainya juga minus. Ini benar minus nggak perhitungannya? Apa ada yang salah? Sudah benar ini? Halo? Perhitungannya sudah benar belum? 2 kali 9 itu 18 ya. 18 kali 21 dibagi dengan, oke, kita coba hitung dengan kalkulator lah kalau misalkan jawabannya betul atau tidak. Ini ya, di sini ya, 2 kali 9 itu kan 18 dikali 21, oke, dibagi dengan berapa ini? 9 per 9 tambah 21 berapa? 30. 12,6 ditambah 1, 13,6 ya, betul ya, minus ya. Jadi nilainya minus. Jadi di tabel ini ada minus enggak? Ya kalau nggak ada minus ya Anda pakai tanda minus saja. Ya, oke. Kalau 0 kan 0,5 ya, berarti kalau minus kalau minus berapa tadi? Minus 2,1 minus ini ya 0,93 ya, kita bulatkan 0,94 ya. 0,94 itu berarti kan ini 0,9 ya, 0,9 terus 4 ya. Ini ya nilainya adalah 0,11736. Nah, 0,1736, sorry, 0,1736 gitu ya. Jadi
nilainya adalah 0,1736. Lah, ini kalau semakin kecil kan nilainya semakin besar ya. Hasil Z-nya itu semakin besar. Berarti kalau minus itu juga ini ditambah 0,136 itu ditambah dengan 0,5 ya. Jadi 0,1736 ini kita tambahi dengan 0,5. Jadi 0, berapa nih? 0,6736. Nah, berarti kan 0,6736. 0,6736 ini diganti. Ini bukan ini 0,676 ya. Gitu. Atau Anda bandingkan saja dengan seperti ini juga bisa sebenarnya. Kalau Anda bingung ya, kok minus ketemunya minus, ya Anda bandingkan dengan 0,05. 0,05. Berarti Anda gunakan ini nih. 0,4801. Nah, gitu. Jadi yang ini ya, yang ini diterima Hanul kan P-nya itu kurang dari alfa ya. Alfanya kan dikonversi ke Z, ke nilai Z-nya gitu ya. Alfanya dikonversi ke nilai Z-nya, ke nilai luasan Z. Jadi ini apa namanya? Alfanya 0,05 ya. Alfanya 0,05 berarti diubah jadi apa nih? 0,05 berarti kan diubah jadi 0,4801 ya, 0,4801. Artinya kita bandingkan nilai ini dengan 0,4801. Oke, ini jangan 1,96, kita bandingkan dengan 0,4801. Ya, kenapa tadi kita memilih 0,05 ya? Karena ya memang alfanya kan 0,05. 0,4801. Kurang dari apa lebih dari? Kan jelas kurang dari ya. Kurang dari berarti kalau kurang dari yang diterima adalah yang H0. Yang diterima H1. Ini H0 ditolak berarti H1. Berarti terdapat perbedaan antara metode A dan metode B. Paham nggak ini? Yang soal kedua ini Wald Fox. Jadi dibandingkan dengan kalau kriterianya tadi 0,05 dibandingkan dengan nilai dari 0,05 ini. Jadi gini, 0,05-nya dibawa ke sini boleh, atau Anda mengubah angka ini, 0,93-nya, minus 0,93-nya Anda rubah ke, apa namanya, ke sini, ya. Jadi ini kan minus 0,93, minus 0,93 itu kan berarti, minus 0,93 berarti kan ini, minus 0,93 mana tadi? Ini ya 1,762, 0,9 terus 3 kan ini 0,1762. Berarti ini ditambah dengan 0,5 ya. Gitu ya. Jadi ditambah dengan 0,5. Oke. Ya, jadi kalau misalkan saya gunakan kalkulator ya, apa namanya, sorry, bukan menggunakan kalkulator, menggunakan perhitungan ya. Ini kalau minus ya, berarti 0,1762, 0,1762 ditambahi ya, ditambahi 0,5. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Oke, nggak ada, halo? Jadi set tabelnya bukan 1,96 ya, tapi set tabelnya adalah Anda menggunakan set, jangan bandingkan dengan set tabel ya. Jadi ini ya yang mana ini tadi nilai yang ini P hitung apakah kurang dari alfa atau enggak ya.
Ya, jadi saya ulangi tadi ini yang minus 0,94, ya minus 0,94 kan berarti minus 0,94 ini ya, 0,1736. Tapi kalau minus bagaimana, Pak? Kalau minus ya tinggal ditambahi saja, ya. Tinggal ditambahi apa namanya? Ditambahi 1 ya. Sorry, 1 dikurangi ini ya. Jadi rumusnya bukan ini tambahin 0,5, jadi 1 dikurangi 0,1736. Ya kalau minus gitu. Ya, jadi kalau minus itu saya menggunakan Excel. Sorry, saya gunakan Word saja lah. Tadi kan ini nilainya Z-nya kita 0,94 ya. Minus 0,94 ya, saya besarkan. Z-nya kan sama dengan minus 0,94. Kemudian ada minusnya ya. Kemudian 0,94 kalau dikonversi itu dia kan jadi berapa tadi? Di tabelnya berapa? 0,94 sini 0,1736 ya. 0,1736 itu kalau apa namanya positif. Tapi kalau negatif ya, jadi kalau minus 0,94 maka dia dikonversi jadi 1 dikurangi 0,1736 berapa nih? Sama dengan berapa? Kita gunakan kalkulator. 1 dikurangi 0,1736 berarti sama dengan 0,8264. Oke, 0,8264. Oke. Kita bandingkan dengan alfa tadi 0,05 kan jelas lebih besar ya. Lebih besar dari alfanya 0,05, berarti kita yang diterima mana? Kalau lebih besar berarti H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B. Gitu. Paham nggak ini kalau dengan tulisan seperti tadi? Paham? Yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya masih terhubung nggak ini? Masih, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan dia? Ini terakhir. Jadi ini jawabannya ya. Tanya, Pak. Boleh. Kemarin kan di kelompok kemarin itu saya kan presentasi yang tentang Z juga yang lebih dari 20 juga sampelnya. Terus saya cari-cari di YouTube cara membaca tabel Z itu beda sama tabel Z yang di buku. Itu gimana ya, Pak? Perbedaannya apa? Baca yang dari bukunya aja lah. Kalau di YouTube kadang agak berbeda lah dari teori yang berbeda. Ya, baca dari bukunya saja. Ya, saya nggak tahu yang ditonton apa tadi. Tapi yang jelas itu berbeda. Ya. Jadi baca yang di tabel. Jadi caranya gitu. Kalau tadi tandanya minus gimana, Pak? 1 dikurangi ya. Ingat dicatat itu ya. 1 dikurangi. Tetapi berbeda dengan tabel Z yang ini. Tabel Z ini kan tabel Z yang Wolf ya. Yang ini ya. Ini kan tabelnya yang ini. Ya. Jadi Anda buat soal ini ada tabel Z lagi. Oh, ini tabel Z Wolf ya. Ini. Oh, ternyata yang ini. Berarti 0,94 ya masih sama. 0,1736 kan, bener kan? Tadi. Kalau minus berarti 1 dikurangi. Nah, gitu. Ya, tapi ada lagi tabel Z yang bukan untuk Wolf. Itu ada tabel Z yang biasa. Itu berbeda cara membacanya. Tabel Z lah yang ini ya. Ini juga berbeda lagi tes binomial itu. Jadi tabel Z itu banyak sekali berbeda cara bacanya juga masing-masing. Tabel Wolf tadi itu seperti itu. Kalau minus 1 dikurangi nilainya. Oke. Nah, ikuti cara saya saja. Pak Matunawon. Ada yang mau tanya lagi? Terakhir? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan soal. Silakan Anda kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan, nanti Anda upload di WhatsApp group. Nanti jawaban pertama yang benar akan saya berikan nilai. Ya, sambil menunggu
maghrib ya, ngabuburit ngerjain satu soal ini. Silakan ini dikerjakan dengan cara apa. Kalau sudah kalau ini kolom-kolom seminar saya pikir nggak bisa nih, karena jumlah sampelnya berbeda. Ya, jadi ini dikerjakan dengan menggunakan walls. Jadi gampang dengan rumus yang tadi, tinggal diterapkan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh saya tutup ya. Untuk kuliah hari ini nanti tinggal satu soal, silakan dikerjakan. Untuk yang benar akan saya berikan itu. Oke, untuk hari ini saya tutup ya. Minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.